Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, untuk pada video tutorial pemasangan instalasi bangunan bertingkat secara manual dan pengoperasian jarak jauh, mari kita simak video berikut ini. Baiklah pelajar Skapsa, sebelum kita melakukan pemasangan instalasi listrik bangunan bertingkat secara manual maupun jarak jauh, kita harus mempersiapkan dulu K3 yang harus kita pakai. Yang pertama yaitu kaos tangan. Kaos tangan ini wajib yang harus kita gunakan pada waktu kita praktek supaya kita terhindar dari sengatan listrik ataupun arus listrik yang berbahaya maupun benda-benda yang berbahaya juga. Berikutnya yang kedua adalah sepatu. Sepatu K3 ini juga harus kita pakai untuk mengamankan kaki kita dari benda-benda tajam yang dapat melukai kaki kita maupun dari benda yang jatuh karena ujungnya dilapisi oleh besi. Berikutnya yang ketiga, menggunakan rompi atau pakaian praktek atau katalpak juga bisa, tapi kalau kita sebagai tenaga teknisi proyek atau pekerja lapangan wajib menggunakan rompi. Dipakai dengan rapi, harus tertutup. Ya, seperti ini adalah sebagai identitas kita sebagai teknisi pekerja proyek atau lapangan sebagai praktek kita nanti. Berikutnya yang keempat adalah menggunakan helm. Helm ini juga wajib kita pakai juga untuk melindungi kepala kita dari terjatuhan benda-benda yang dapat melukai atau menyakiti kepala kita ya. Jadi wajib kita pakai. Cukup sekian materi tentang K3 yang harus kita pakai pada waktu praktek pemasangan instalasi listrik bangunan bertingkat untuk pengoperasian secara manual maupun pengoperasian jarak jauh. Cukup sekian Skapsa, terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, sebelum kita melakukan praktek pemasangan instalasi listrik bangunan bertingkat, alat dan bahan yang perlu kita siapkan pertama adalah untuk bahannya adalah pipa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah isolasi. Yang ketiga adalah bohlam lampu. Yang keempat adalah T-dus dan imbodus. Kelima adalah keni. Keenam skrup. Ketujuh adalah fitting lampu. Tidak di bohlamnya ya. Berikutnya yaitu yang 8 saklar seri. 9 saklar tunggal atau engkel. Untuk yang 10 adalah stop kontak. 11 adalah PHB atau boklisto yang akan kita gunakan. Untuk yang ke-12 dan 13 nya yaitu adalah klem dan lasdop sebagai penutup sambungan. Yang terakhir atau 15-nya adalah kabel NYA. Itu tadi adalah yang saya sebutkan adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan. Untuk berikutnya yaitu alat yang akan kita gunakan. Yang pertama yaitu tang cucut atau tang lancip. Yang kedua tang potong.
ketiga, tang kombinasi. Keempat, tang pengupas. Kelima adalah meteran. Keenam, tang potong untuk pipa, memotong pipa ya, ini digunakan untuk memotong pipa. Ketujuh, obeng plus minus. 8 atau yang terakhir yaitu test pen. Ini untuk mengetes atau menguji untuk ada tegangan atau tidak pada stop kontak. Yaitulah belajar skapsa, alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk tutorial pemasangan instalasi listrik bangunan bertingkat. Baiklah belajar skapsa, ini adalah yang harus kita persiapkan untuk pemasangan instalasi listrik bangunan bertingkat. Yang perlu kita siapkan pertama yaitu PHB nya atau box presto yang akan kita gunakan sebagai rangkaian pengaman instalasinya. Ini yang pertama kali yang harus kita buka adalah skrupnya pada penutup PHB. Setelah kita buka, inilah di dalam PHB atau box presto yang akan digunakan, dimana terdiri dari rel omega sebagai tumpuan atau tempat MCB nya sebagai pengaman juga. Berikut juga ada dua buah terminal. Terminal ini bisa digunakan sebagai terminal 0 maupun terminal grounding. Kita bisa memilih atau menggunakan salah satunya, yang 0 yang mana, grounding yang mana bisa kita gunakan dan bisa kita pilih. Sebelum kita merangkai, yang harus kita siapkan itu adalah MCB. MCB ini terdiri dari 3. Yang pertama sebagai pengaman utama atau MCB utama. Yang kedua adalah pengaman instalasi lampu maupun stop kontak maupun lantai 1. Yang kedua adalah sebagai pengaman instalasi lantai 2, stop kontak maupun lampu. Bisa kita pilih sesuai kegunaan dan fungsinya. Jangan lupa belajar skapsa, penguncinya pada rel omega berada di bawah ini yang harus kita tarik menggunakan obeng min supaya masuk di rel omeganya ya. Ini adalah rangkaiannya di dalam PHB yang akan kita pasang. Setelah itu kita mempersiapkan untuk kabelnya. Nah, kabel yang akan kita gunakan adalah seperti ini. Ini sebagai sumber utama yang harus kita pasang dulu. Sebelum kita memasukkan, harus kita buka dulu pada pengunci MCB nya, skrupnya ini, supaya kabel bisa masuk di dalamnya. Baiklah belajar skapsa, seperti inilah gambar atau bentuk rangkaian dari pemasangan instalasi bangunan bertingkat pada PHB atau box presto. Itu terdiri dari rangkaiannya seperti ini. Ini untuk kabel yang di bawah atau di bawah ini adalah sebagai sumber yang menuju ke PLN. Terdiri dari kabel merah, biru, dan kuning strip hijau. Untuk merah sebagai fasanya, jangan sampai lupa. Untuk biru sebagai nolnya, untuk kuning strip hijaunya sebagai grounding. Ya, rangkaian pada fasa pada PLN atau sumbernya naik ke atas, setelah itu turun ke bawah, dirangkai kedua MCB ini masuk ke pembaginya, yaitu lantai 1 maupun lantai 2. Bisa kita lihat seperti ini adalah lantai 1 dan lantai 2. Nah, untuk kabel kuning strip hijau terdiri dari sini adalah sebagai groundingnya pada terminal sebelah kanan kita. Dan setelah itu kabel biru berada di sebelah kiri ini adalah sebagai nolnya.
Ya, ini supaya kita bisa membedakan antara nol dan grounding secara terpisah, jangan sampai dijadikan satu atau dikoppel ataupun digabung. Ya, setelah rangkaian ini selesai, kita tutup. Ya, nanti adalah bentuknya seperti ini. Jangan sampai salah posisi pada box resto rangkaian ini. Harus kita pahami ini adalah sebagai MCB utama, kita nyalakan. Setelah itu MCB lantai 1 atau penerangan atau stop kontak atau dan lain sebagainya sesuai kegunaan dan fungsinya. Ini juga bisa digunakan lantai 2 atau rangkaian pada stop kontak maupun pada penerangan. Kalau pada MCB utama dimatikan, semua MCB ini akan mati. Jika MCB utama kita nyalakan, MCB pertama kita matikan, yang mati cuma MCB lantai 1 dan lantai 2 tetap akan menyala. Ini adalah sebagai pengaman utamanya. Jadi jangan sampai salah, setiap pemasangan harus diberikan rangkaian MCB utama atau sebagai pengaman utama. Cukup sekian dari saya, Pelajar Sekapsa, materi atau pembelajaran tutorial video pemasangan instalasi bangunan bertingkat pada PHB atau box resto. Pelajar Sekapsa, setelah tadi rangkaian PHB sudah kita pasang, kita rangkai dengan sedemikian rupa. Setelah itu kita pasang pada papan praktek atau dinding atau dan lain sebagainya, ada tempat gunanya. Setelah itu kita skrup supaya PHB-nya tidak bergerak. Ini ya, Pelajar Sekapsa. Setelah itu pipa kita masukkan. Setelah itu kita pasang klemnya pada pipa. Setelah klem pada pipa terpasang dengan rapi dan bagus, setelah itu kita memasang pada tedusnya untuk kotak sambungnya. Setelah itu tedus kita skrup ya, Pelajar Sekapsa. Setelah tedus terpasang dengan bagus, rapi, setelah itu jangan lupa pada PHB atau box restonya dirangkai lagi ya, ditutup. Ya, seperti ini ya, Pelajar Sekapsa. Untuk membedakan lantai 1 dan lantai 2 kita sendirikan seperti ini. Untuk cabang di sebelah kanan kita masukkan sebagai lantai 2, sebelah kiri kita masukkan sebagai lantai 1. Ini untuk pembedanya nanti ya, Pelajar Sekapsa. Pelajar Sekapsa, setelah kabel kita masukkan di dalam rangkaian atau dalam pipa, setelah itu masuk ke imbodus, kabel kita kupas sesuai kebutuhan masuknya di dalam stop kontak ya. Ini rangkaian pada stop kontak. Untuk tengah sebagai grounding harus kita masukkan. Setelah itu fasanya jangan lupa untuk sebelah kanan. Seperti ini ya, kita skrup.
terpasang dengan bagus. Jangan lupa untuk logonya di bawah harus sesuai dengan tulisannya supaya bisa mudah terbaca posisinya. Setelah itu kita skrup pada stop kontaknya, kita tutup, kita skrup ya. Supaya kelihatan rapi dan bagus. Dan harus kita uji juga apakah bergerak posisinya lepas atau tidak. Kita tes juga untuk kemampuannya bagus dan tidaknya. Belajar Sekapsa, setelah kita merangkai pada stop kontak, kita lanjut pada perangkaian pada saklar seri ya. Jangan sampai lupa, jangan sampai salah. Di sini ada logonya, ada keterangannya yang harus dipresisikan. Nah, pada waktu kita melakukan pengupasan, jika terjadi kabelnya terlalu panjang, ya kita kurangi atau kita potong pada kabelnya. Setelah itu kita masukkan sumber inputnya pada tengah seperti ini ya, warna merah kita masukkan. Setelah itu output ke lampu sebelah kiri. Setelah itu output lampu pada lampu sebelah kanan kita masukkan ya. Seperti ini ya belajar Sekapsa. Setelah rangkaian masuk, pasang rapi, kuat, baru kita masukkan di dalam inbodusnya. Setelah itu skrup kita kunci. Sini ya belajar Sekapsa, pada waktu pemasangan sudah bagus, sudah rapi, harus kita uji pemasangnya sudah rapi dan bagus, presisi atau tidak harus kita cek, termasuk kegunaannya saklarnya sudah fungsi dengan baik atau tidak. Belajar Sekapsa, setelah tadi pemasangan stop kontak dan saklar seri, berikutnya adalah pemasangan saklar tunggal atau engkel. Posisinya harus betul supaya baik seperti ini, ada tulisannya, ada logonya dan mereknya, harus posisi sesuai yang bisa terbaca, jangan sampai salah. Ini adalah fasa input pada sumber, masuk pada posisi warna merah ini. Setelah itu outputnya ke lampu pada posisi di atas ya, belajar Sekapsa, jangan sampai salah. Setelah pemasangan betul dan rapi, baru kita masukkan. Setelah itu kita tutup atau kita kunci dengan skrupnya. Pasangnya seperti ini ya belajar Sekapsa, harus rapi, bagus dan presisi. Kita uji pemasangnya apakah sudah bagus, kuat dan rapi. Setelah bagus, kita coba pengujiannya pada saklarnya berfungsi dengan baik atau tidak. Baiklah belajar Sekapsa, setelah tadi pemasangan pada stop kontak, saklar seri dan saklar engkel, berikutnya kita adalah pemasangan pada fitting lampu. Fitting lampu penempel dengan posisi tegak seperti ini ya, harus presisi supaya bagus, jangan sampai salah. Dan juga belajar Sekapsa, jangan sampai salah untuk pada titik tengah pada fitting lampu seperti ini adalah keterangannya sebagai fasa atau plusnya atau sumbernya. Untuk minnya pada samping seperti ini ya. Jadi untuk kita mengetahui ini pada titik tengah, kita lihat pada posisi samping seperti ini adalah titiknya di tengah, ini sebagai fasa. Kenapa belajar Sekapsa seperti itu? Nanti saya jelaskan pada berikutnya setelah pemasangan. Ikut pemasangannya. Pemasangannya seperti ini ya belajar Sekapsa, jangan sampai salah. Setelah itu dimasukkan pada lubang yang sudah posisinya terlepas.
Baiklah pelajar Skapsa, setelah fitting terpasang dengan bagus, presisi, baru kita skrup. Pemasangnya adalah seperti ini ya pelajar Skapsa. Makanya untuk saya jelaskan untuk kenapa dipasang pada titik tengah, karena apa, pada waktu kita memasang bohlam lampu, nanti kalau kita bersentuhan pada samping bohlam lampu akan menjadi bertegangan pada waktu posisi on. Jadi kalau ditaruh di tengah, kita tidak bersinggungan dengan positifnya tersebut. Setelah tadi pemasangan stop kontak, saklar seri, saklar tunggal atau engkel, fitting lampu dan lain sebagainya sudah selesai. Yang dirasa perlu pengecekan adalah pada waktu penyambungan pada kotak sambung, penyambungannya harus kita tata dengan rapi, jangan sampai bersinggungan antara satu dengan yang lainnya. Setelah rapi, baru kita tutup jas Skapsa seperti ini. Jangan sampai lepas ya tutupnya. Pada penyambungan ini juga harus kita cek. Baiklah pelajar Skapsa, setelah semua dirasa rapi, sudah bagus, baru kita nanti melakukan pengecekan dulu untuk pada sumber tegangannya sudah sesuai atau tidak. Baiklah pelajar Skapsa, setelah tadi pemasangan saklar, stop kontak dan lain sebagainya sudah terpasang dengan rapi dan bagus. Ini adalah kabel yang menuju ke sumber ya. Ke PLN nya harus kita cek juga, yang harus kita sambung supaya kita bisa melakukan pengoperasian pada rangkaian instalasi tenaga listrik ya, pada bangunan bertingkat. Jangan sampai salah. Seperti tadi pada waktu saya jelaskan, untuk biru sebagai 0 atau min, untuk kuning strip hijau ini adalah sebagai grounding, untuk merah ini sebagai fasanya. Untuk kabel kuningnya ini adalah sebagai grounding atau pentanan yang kita masukkan ke dalam tanah ya pelajar Skapsa. Setelah pemasangan bagus dan rapi, baru kita melakukan pengecekan dulu untuk sumber tegangan pada PLN nya. Baiklah pelajar Skapsa, setelah kita melakukan penyambungan, kita harus mengetes pada sumber tegangan pada PLN yang masuk, berapa tegangan yang masuk. Setelah itu kita on kan dulu pada MCB, kita nyalakan. Jangan lupa untuk profnya positif dan negatif harus sesuai, jangan sampai salah penempatan, bisa berakibat fatal. Setelah itu kita cek, kita masukkan seperti ini dengan tegangan 22, masih di atas 220 ya pelajar Skapsa. Ini sudah bagus, di atas standar, sudah memenuhi standar ya pelajar Skapsa. Kita cek sumber yang masuk dari PLN masuk ke instalasi apakah sudah bagus, yaitu kita cek pada stop kontaknya ya. Jangan lupa, jangan sampai salah untuk fasanya dan linnya. Nah, ini sudah bagus pengukurannya, di atas 220 juga, dari sumber PLN input masuk ke outputnya ke instalasi milik pelanggan atau milik konsumen. Baiklah pelajar Skapsa, setelah tadi dilakukan pengecekan atau commissioning pada rangkaian instalasi, dinyatakan sudah bagus dan layak, baru kita melakukan penyalaan atau pengetesan dari satu persatu. Ini adalah rangkaian instalasi bangunan bertingkat. Untuk pengendali jarak jauh juga bisa, secara manual juga bisa ya pelajar Skapsa. Yang kita lakukan pengecekan pertama adalah pada lampu sudah menyala dengan bagus dan baik. Setelah itu lampu berikutnya, lampu berikutnya. Nah, ketiga, untuk mengecek pada stop kontak fasanya sudah masuk atau belum, yang harus kita lakukan pengecekan menggunakan test pen. Untuk menggunakan test pen, kaos tangan harus kita lepas dulu, kita ambil test pennya dulu, kita cek ya pelajar Skapsa.
Tegangan masuk, menyala pada test pan. Ini adalah fasanya. Untuk nolnya tidak ada arus yang masuk. Untuk pada grounding juga sama. Kita juga perlu melakukan pengetesan fasa pada lampu supaya posisinya sudah betul atau tidak. Untuk posisi pada tengah kita cek. Nah, ini sudah menyala ya belajar skapsa. Fasa pada posisi setengah. Nah, kita tekan sudah mati. Pada posisi tepi tidak menyala. Ini adalah pemasangan yang sudah betul. Baiklah belajar skapsa, kita pengoperasian lampu dari jarak jauh menggunakan aplikasi yang ada pada perangkat HP kita yang sekarang sudah modern menggunakan Android. Kita menyalakan lampu dari jarak jauh juga bisa dengan pengontrol atau penggunanya jaringannya adalah menggunakan WiFi. Kita coba ya belajar skapsa. Kita tekan, lampu menyala. Setelah itu bisa mati. Perhatikan pada aplikasi HP Androidnya, pada waktu ditekan lampu bisa menyala. Setelah itu ditekan lagi bisa mati. Nah, itulah belajar skapsa yang perlu saya jelaskan. Ini adalah rangkaiannya menggunakan sistem WiFi jaringannya. Cukup sekian belajar skapsa tutorial pemasangan instalasi bangunan bertingkat dan menyalakannya dari jarak jauh atau pengoperasiannya dari jarak jauh. Juga bisa menggunakan aplikasi Android dari handphone atau smartphone yang kalian miliki, juga menggunakan fasilitas WiFi atau jaringan internet yang ada di rumah. Ini tetap akan berfungsi selama kalian berada di luar rumah maupun di luar kota. Selama ada WiFi bisa kita fungsikan. Baiklah belajar skapsa, demikian video tutorial mengenai pemasangan instalasi listrik bangunan bertingkat secara manual maupun pengoperasian jarak jauh. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi ini. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.